Halo Commerce, kembali di media baru bersama saya Topan Apriansa, Senin 24 Oktober 2022. Saat ini saya sedang berada di salah satu apotek di Jalan Kalimantan, Rawamangun, Kota Bengkulu. Dapat dikabarkan situasi terkini terpantau sepi. Ini merupakan 7 hari pasca Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran yang berisikan pelarangan peredaran ataupun presepan ataupun konsumsi obat-obatan jenis sirup. Pada 18 Oktober 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor SR.01.05-3-3461-2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Dalam surat edaran tersebut, Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada tenaga kesehatan untuk sementara waktu tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup hingga pengumuman selanjutnya oleh pemerintah. Kemudian seluruh apotek di Indonesia untuk sementara waktu juga dilarang menjual obat bebas dalam bentuk sirup. Instruksi tersebut dikeluarkan Kementerian Kesehatan menyusul merebaknya kasus gangguan ginjal akut misterius atau gangguan ginjal akut progresif atipikal yang menyerang anak-anak. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Syahril, mengatakan tidak hanya paracetamol tapi seluruh obat cair untuk sementara waktu juga dilarang untuk dikonsumsi. Sebagai alternatif, masyarakat yang membutuhkan obat bisa beralih mengonsumsi obat jenis tablet, kapsul, dan supositoria atau melalui anal. Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan sudah meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ini diambil langkah dengan maksud dugaan-dugaan ini sedang kita teliti. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita yang lebih berat, maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini. Kemudian nomor 6, Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh apotek untuk sementara, saya ulangi, untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini tuntas. Yang nomor 7, Kementerian Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengobatan anak, sementara ini juga tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi yang nomor 7 ini himbauannya kepada masyarakat untuk tidak bisa mengkonsumsi obat-obatan, terutama yang bentuk cair atau sirup, tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, termasuk dokter ya. Yang nomor 8, sebagai alternatif dapat menggunakan bentuk sediaan lain seperti tablet, kapsul, supositoria, atau lainnya. Baiklah, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik salah satu apotek yang berada di daerah Rawamakmur. Baiklah, dengan Ibu siapa? Ibu Salna. Dengan Ibu siapa? Salna. Dengan Ibu Salna. Baiklah Ibu, apakah saudara Ibu menerima pemberitahuan dari BPOM, pemerintah atau produsen mengenai larangan peredaran obat jenis sirup? Sudah, Mas. Sudah, ya. Bagaimana respon terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut terkait larangan tidak meresepkan obat-obatan jenis sirup tersebut? Kalau setelah pemberitahuan dari keputusan kementerian itu, Ya. saya sebagai apoteker penanggung jawabnya, terus sebagai pemilik apotek, langsung menurunkan obat-obat sirup di apotek saya. Kemudian ada beberapa pedagang besar farmasi yang akhirnya menyetujui untuk produk-produk yang dilarang itu dikembalikan ke pedagang besar farmasi untuk diretur dan dikembalikan uangnya kepada pihak apotek. Terima kasih Bu. Oke, baik. Baiklah Commerce, saat ini saya sudah bersama narasumber satu lagi. Baiklah, dengan siapa Pak? Pak Erisman. Pak Erisman ya. Jadi Pak Erisman ini sebagai pemilik ya Pak? Iya, pemilik apotek Ibu. Ya. Izin untuk bertanya Pak. Ya. Kemarin itu kan tersempat keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan pada hari Selasa pada tanggal 18 September. Ya.
Pak, mohon izin dikoreksi, pada 18 Oktober. Iya. Itu yang menyatakan bahwasannya pelarangan untuk peresepan pengkonsumsian obat jernih sirup. Nah, kemudian apakah Bapak telah menerima surat edaran tersebut, Pak? Kalau untuk surat secara fisik kami tidak menerima. Cuman antisipasi dari apa yang kami dengar, apa yang kami baca mengenai surat edaran Menteri Kesehatan itu, kami selaku pemilik apotek sudah melakukan antisipasi, yaitu dengan memberikan pengumuman bahwasannya apotek kami untuk saat ini tidak menjual obat dalam bentuk sirup sampai ada pengumuman resmi dari pihak pemerintah. Itu yang langkah-langkah yang sudah kami jalani. Berarti sikap-sikap yang telah diambil adalah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat tentunya. Iya, Pak, ya. Oke. betul. Baiklah. Terima kasih Komers. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Topan Apriasa dan tim yang bertugas pamit undur diri.